dilihat kondisi saluran cernanya, apakah memang udah ada luka-luka yang banyak, atau jangan-jangan sudah sampai GERD ini komplikasinya bisa merubah lapisan dalam dan bisa jadi lesi prekancer loh. Apa tuh lesi prekancer? Jadi bisa menimbulkan kanker. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Obras Jahitan, obrolan seru sambil jalan-jalan hits dan makan-makan. Kemarin udah keliling dunia, minggu lalu kita kemana sih, Ga? Ke Jepang. Ke Jepang, Bukan, gue udah dessert. nyautin. Tuh, Mega sekarang sama halunya dengan gue. Sekarang Mega dan Rani lagi ada di Italiano. Kita lagi di Itali, mau makan spaghetti, mau makan ayam parmigiana tadi Mega pesen. Nggak tahu tuh pronounce-nya bener gak tuh? Iya, kita nanti mesti les dulu ya bahasa Itali. Oke, jadi kita hari ini lagi ada di Amirea Art and Kitchen. Jadi Amirea ini cabangnya udah banyak, tapi ada cabang baru di Senayan. Ini kita lagi ada di jalan apa, Ga? Hang Tuah. Di Jalan Hang Tuah. Kafenya lucu banget, nanti teman-teman bisa lihat ambience-nya di kafe ini kayak gimana, harus kesini dan nanti cobain makanannya yang macem-macem banget. Makanannya kita punya spaghetti aglio olio yang shrimp and mushroom, lalu ada, ini punya Naya teman kita, spaghetti carbonara yang smoked beef, yummy sekali, dan ini makanan Ega, chicken parmigiana. Nah, topik kita hari ini apa ya? Biasanya aku nyambung-nyambungin sama makanan atau sama baju aku. Tapi kayaknya nggak ada nyambungnya sekarang. Tapi Aku nyambung bingung. nggak sih sama makanan? Betul. Topik kita sangat nyambung sama makanan dan ini merupakan request dari salah satu sahabat kita namanya Alnida Fatrisa alias Unyil. Hai Unyil. Hai Unyil nih. Request lo kita kabulin. Kita mau bahas tentang jeng GERD, GERD. Yeay. Gitu. Lu semangat dong ya. Tapi sebenarnya ini penyakit sih. Gue gak tau kayak Tapi kan kita semangat untuk belajar hal baru. Gitu. Yeay. Nah, Ega boleh nggak sih? Ega, seperti biasa, ceritakan dulu GERD itu apa? Apa sih bedanya GERD sama MAH? Karena gue dengar-dengar ini berhubungan dengan makanan tadi kayak yang Ega bilang dan berhubungan dengan penyakit lambung juga. Monggo. Oke, jadi kita bahas GERD, GERD. Ini singkatan dari gastroesophageal reflux disease. Oh, itu tuh Singkatan. Jadi makanya hurufnya besar semua tuh, GERD. Ini singkatan. Sebenarnya bisa diartiin dari namanya, Ran. Kan gastroesophageal reflux disease. Jadi ada reflux atau naiknya cairan lambung. Reflux itu kan naik ya, naik ke atas. Dari lambung, gastro, ke arah esofagus. Makanya namanya gastroesophageal reflux disease. Jadi penyakit naiknya asam lambung dari lambung ke kerongkongan. Oh, esofagus tuh kerongkongan ya, guys. Tadi aku sempat meraba-raba, apa ini esofagus gitu. Kerongkongan bukan tenggorokan ya. Oh. Beda tuh. Tenggorokan tuh saluran nafas, kerongkongan tuh saluran makan. Jadi di leher kita nih ada dua tabung gitu loh. Ada kerongkongan, ada tenggorokan. Nah, kalau pencernaan tuh namanya kerongkongan. Jadi naiknya asam lambung dari lambung ke arah kerongkongan itu namanya GERD. Gitu. Nah, tadi bedanya sama MAH apa? Sebenarnya MAH itu bahasa awam. Banyak banget orang awam yang memang menamai GERD ini sebagai penyakit MAH. Tapi sebenarnya kalau mau dilihat lagi, MAH itu mencakup semua penyakit yang disebabkan karena asam lambung. Karena selain GERD ada lagi namanya sindroma dispepsia. Oh, itu lebih awam lagi, gue belum pernah dengar. Oh iya, justru kayak beberapa orang justru menganggap MAH itu si dispep. Nah, bedanya apa? Kalau GERD utamanya tadi reflux naiknya cairan dari lambung ke kerongkongan. Tapi kalau dispepsia nanti masalahnya hanya di perut. Misalnya kalau misalnya dia telat makan, terus kan asam lambung nggak ada makanan yang digiling nih di lambungnya. Akhirnya dia mengiritasi lapisan si lambung itu sendiri. Akhirnya rasa tidak nyaman di perut, begah, kembung, mual muntah. Nah, itu sindrom dispepsia. Pokoknya yang paling membedakan si dispepsia dengan GERD ini adanya nyeri di ulu hati atau heartburn sensation.
Berarti rasa agak-agak panas ini di ya, dada. Mirip-mirip. Agak bentar, kalau misalnya nyampe agak panas di dada, orang nanti bisa salah menafsirkan. Benar. Gue jantung kah atau apakah? Iya, itu benar banget. Sering kejadian di lapangan. Bedanya kalau misalkan heartburn sensation karena asam lambung pasti rasanya perih. Panas dan tajam. Tapi sebenarnya kalau sakit jantung atau serangan jantung, sebenarnya nyeri dadanya itu sifatnya tumpul. Jadi seperti ditimpa beban berat, terus dia menjalar ke bahu kiri, terus ada keringetan juga. Biasanya sih kalau lebih gampang kalau buat dokter pertama ngelihat umur sih. Tapi karena di era kayak gini kan penyakit-penyakit seperti itu trennya mulai maju kan usianya. Tetap harus dibuktikan dengan anamnesis, ditanya dengan lengkap kualitas nyerinya seperti apa, dan harus ada pemeriksaan penunjang yang membantu. Paling gampang bedainnya kalau dari pemeriksaan penunjang namanya EKG. Iya, gue sering rekam dengar. jantung. Nanti kelihatan sebenarnya ini serangan jantung atau hanya nyeri akibat misalnya GERD gitu. Ega, tapi mungkin nggak GERD itu langsung menyebabkan sakit di dada tapi tanpa menyebabkan sakit di perut dulu? Mungkin. Oke. Kan tadi sebenarnya dispepsia sama GERD itu dua entitas yang berbeda. Tapi bisa aja ada dua-duanya. Bisa aja dispepsia terus akhirnya lanjut GERD ya masuk akal aja. Jadi bisa gitu. Tergantung masalahnya. Karena gini, kalau pada GERD itu kenapa dia bisa akhirnya si cairan lambung itu naik ke atas. Jadi antara lambung sama kerongkongan kita itu kayak ada semacam sphincter atau kayak ada remnya gitu. Jadi setiap makanan lewat ke lambung itu sebenarnya dia nutup gitu supaya makanan itu nggak balik lagi. Nah kalau pada pasien-pasien dengan GERD, si katup ini, sphincter ini tuh dia lemah. Jadi begitu ada makanan, dia karena dia nggak terlalu kenceng, dia bisa naik lagi, turun lagi, naik lagi. Nah kalau naik terus sampai atas, sampai ke mulut, makanya jadinya lidahnya kayak terasa asem atau pahit di belakang karena akhirnya asam lambungnya naik sampai atas. Ibaratnya kayak remblong ya, remblong. Nah itu remblong itu karena makan yang salah atau karena apa, guys? Nah penyebab GERD itu banyak, multifaktor. Yang pertama obesitas, berat badan, itu bisa menyebabkan GERD atau katupnya lemah. Yang kedua pola makan, misalnya dia suka makan makanan yang pedas, makan makanan yang kopi juga ya. Terus makan makanan tinggi lemak, coklat itu juga bisa. Merokok juga menyebabkan GERD. Terus kemudian kalau misalnya orangnya ini jarak antara makan dengan tidurnya terlalu pendek. Jadi dianjurkan sebelum mau tidur itu minimal banget jaraknya 2 jam. Gitu, nggak boleh langsung tidur atau berbaring. Kalau bobo siang? Sama, pokoknya tidur atau berbaring. Soalnya gue sering kayak abis makan siang di kantor langsung terus tidur. ngantuk bobo. Hati-hati tuh, nanti bisa loh naik akhirnya makanan dan cairan asam lambungnya. Jadi itu faktor-faktor tadi. Kalau stres? Stres bisa. Jadi kalau stres itu sebenarnya ini kesannya kayak sesuatu yang apa sih stres kok jadi sumber semua penyakit, tapi bener loh karena dengan adanya stres psikis itu memicu hormon-hormon di tubuh keluar dan hormon-hormon ini punya efek macam-macam. Salah satunya meningkatkan produksi asam lambung gitu. Jadi memang ngaruh. Ega, tapi ini gue bahasa mudanya adalah si remblong itu apakah sifatnya permanen atau bisa dikencengin lagi, disembuhkan lah. Jadi ibaratnya GERD itu apakah penyakit yang akan menempel di tubuh kita sampai kita tiada ataukah ada treatment yang bisa menyembuhkan itu secara permanen juga? Nah, jadi kalau misalnya pengobatannya sendiri, pertama tuh harus dicari tahu dulu sudah separah apa sih penyakit ini gitu. Kalau misalkan dia memang gejalanya mungkin munculnya hanya sekali sebulan, 2 kali sebulan, dan belum terlalu banyak gangguan kualitas hidup, misalnya makan masih bisa lah sedikit-sedikit, atau misalnya berat badan tidak terlalu turun banyak, nah itu kita akan mulai dengan obat-obatan dulu gitu. Biasanya GERD yang levelnya tidak terlalu parah ini, stage 1 atau stage 2 itu dengan obat perbaikan atau terkontrol ya dibilangnya, tapi harus dibarengi dengan perubahan pola hidup juga. Apa kira-kira faktor yang memperparah GERD ini gitu. Dan memang pengobatannya nggak instan. Dari panduannya aja pengobatan GERD itu untuk tahap pertama itu bisa dinilai sampai 8 minggu dulu. Lama ya? 2 bulan ya, 8 minggu. Iya, jadi 2 bulan dikasih obat dulu baru dievaluasi. Tapi kalau dari awal pasiennya datang dengan keluhan yang cukup berat, misalnya berat badannya sampai turun, nggak bisa nelen, bisa loh sampai nggak bisa nelen kan karena udah teriritasi kan sama asam gitu. Akhirnya udah mungkin ada luka di situ, dia nggak bisa nelen. Ya itu harus dilakukan pemeriksaan mungkin yang lebih agresif, misalnya endoskopi, ya kan, terus dilihat kondisi saluran cernanya, apakah memang udah ada luka-luka yang banyak, atau jangan-jangan sudah sampai GERD ini komplikasinya bisa merubah lapisan dalam dan bisa jadi lesi precancer loh. Apa tuh lesi precancer? Jadi bisa menimbulkan kanker kalau sudah levelnya parah. Nah kalau sudah kayak gitu, memang ada pilihan terapi yang lebih agresif, misalnya dengan
tindakan operasi untuk mengencangkan si sphincter tadi supaya nggak jadi lebih parah gitu. Jadi tergantung pasiennya itu derajatnya apa. Kalau dibilang permanen, kalau pada tahap 1-2 mungkin nggak permanen karena baru hanya iritasi kecil misalnya atau bahkan belum ada kelainan anatomis, jadi masih bisa diatasin dengan obat-obatan. Tapi kalau udah stage 3 dan 4 yang udah ada luka-luka, terus kekuatan sphincternya udah lemah banget, ya itu bisa jadi permanen kalau tidak diberikan tindakan segera gitu. Enggak, si GERD itu genetis atau enggak? Enggak. Oh enggak? Enggak. Oh, GERD itu lebih banyak dipengaruhi oleh pola makan dan pola hidup. Berarti kita tuh misalnya kayak mamiku misalnya GERD itu belum tentu nurun ke aku. Enggak. Hampir enggak. Oh, hampir enggak. Hampir tidak ada faktor genetisnya. Tapi kan tadi salah satu penyebab GERD obesitas. Nah, obesitas ada beberapa obesitas yang memang dipengaruhi faktor genetik. Tapi sama sih, obesitas juga nggak sebesar itu peran faktor genetiknya. Lebih besar faktor lingkungannya gitu. Terus satu lagi, kalau misalnya berarti kalau bukan genetis kita baru bisa tidak ada yang bisa mencegah dong. Jadinya diobatin dong kalau GERD itu. Bisa dong, kenapa nggak bisa dicegah? Ya maksudnya kayak ya udahlah, namanya manusia kan belum kena ya belum akan mengevaluasi diri. Sebenarnya itu, sebenarnya kuncinya, prinsipnya untuk menghindari semua penyakit adalah mengubah paradigma. Gitu. Paradigmanya harus digeser ke paradigma pencegahan. Karena memang nggak bisa dipungkirin sih orang-orang itu akan merasa tetap sehat ketika belum ada keluhan atau gejala. Padahal belum tentu. Buktinya sekarang corona banyak yang asimptomatis kan. Oh iya sih, gitu. benar juga. Paradigmanya harus digeser. Jadi medical check up itu penting, berpola hidup sehat dan bersih itu penting meskipun tidak ada gejala gitu. Jangan begitu udah sakit baru olahraga deh. Terlambat. Iya, itu tuh manusia ya guys. Jadi sebelum sakit baiknya terapkan terus hidup yang lebih sehat. Naga, kalau gitu kan kata Ega sebenarnya bisa dicegah. Ini kita misalnya gue udah mengevaluasi diri, gue suka makan pedas. Gimana caranya supaya nggak perlu meninggalkan makan pedas tapi terhindar dari GERD gitu misalnya. Pertanyaan berat sulit. Ya. Sebenarnya memang susah nih kalau orang-orang dia itu belum punya penyakit atau keluhan, dia akan susah untuk meninggalkan sesuatu yang disukain. Tapi sebenarnya yang pertama kontrol diri. Kalau gue selalu bilang ke pasien-pasien gue, nggak masalah mau makan pedas, tapi tidak setiap hari. Jadi harus ada waktunya gitu. Dan sebelum makan pedas, pastikan sudah makan sesuatu yang memang benar, maksudnya makan yang biasa gitu ya. Kalau mau makan pedas boleh. Terus selain itu, takaran pedasnya juga tidak boleh melewati takaran yang standar, jangan ekstrim. Misalnya kalau level geprek itu kan ada 1 sampai 10. Jangan lewat dari 6 gitu. Jadi kayak ya udah pedasnya yang standar-standar aja gitu. Tapi kalau misalnya sekali-kali mau makan yang pedas, ya itu resiko ditanggung sendiri ya. Beberapa orang sih sebenarnya dengan makan pedas yang pedas banget dia nggak akan timbul keluhan. Tapi gue pernah punya pasien tuh gara-gara ikut lomba makan cabe. Wah, emang ada lomba macam itu? Terus dia juara 2. Dia juara 2 tapi nggak dapat hadiah, kasihan deh. Terus masuk rumah sakit. Ya itu malah keluar kos dong. Jadi kayak yang kayak gitu-gitu ya kita kan udah dewasa lah ya. Emang seru sih, cuman yang kayak gitu-gitu kayaknya harus udah mulai dipikirin deh. Lebih memprioritaskan kesehatan gitu harusnya. Satu lagi gue mau nanya, apakah GERD ini mengenal usia atau tidak? Enggak. Anak kecil bisa GERD ya. Udah banyak kejadiannya anak kecil GERD. Karena memang tadi paling banyak faktor yang berperan adalah faktor lingkungan, dari pola makan, pola hidup, jenis makanan, itu banyak. Apalagi anak sekarang kan mungkin banyak yang disayang sekali sama orang tuanya kan. Kasih sayang yang berlimpah ini kadang manifestasinya salah, misalnya dengan memberi makan yang banyak, jenisnya yang semua diikutin, gitu, mau kan, apa tinggi dikasih. lemak, kayak gitu. Coklat, hati-hati coklat loh ya. Cemilannya aku ketahuan. Kayak gitu. Oh gitu. Oke Ga, kalau misalnya gitu ada pesan-pesan nggak dari Ega buat teman-teman kita yang misalnya sudah punya pengalaman GERD atau yang sekarang sedang menderita GERD, ada pesan nggak, sama pesan buat yang belum kena juga? Kalau buat yang udah kena GERD, kuncinya sabar dan istiqomah. Masya Allah. Udah mau puasa nggak sih? Enggak, udah lewat ya? Udah lewat Bu, baru Idul Adha. Jadi gini, GERD itu memang penyakit-penyakit yang gampang-gampang sulit gitu. Sebenarnya sih kalau levelnya masih 1-2 cenderung diabaikan ya. Tapi dia dengan pengobatan yang baik dan perubahan pola hidup yang tepat, itu bisa terkontrol. Tapi harus sabar, mungkin nggak dalam 1 malam perbaikannya. Gitu. Itu untuk yang sudah kena GERD. Dan harus mulai menyayangi diri sendiri, walaupun suka banget coklat, suka makan pedas, suka kopi, sama gue tuh suka semuanya tuh, tiga-tiganya gue juga suka. Cuman mulai sayangi diri sendiri gitu, jangan setiap hari juga gitu ya. Terus kalau yang belum kena GERD, ya kuncinya melakukan pola hidup
yang sehat, turunkan berat badan, tidak merokok, tidak minum alkohol gitu. Itu faktor-faktor yang melemahkan si katup tadi itu dihindari. Karena banyak banget nih sekarang kasusnya dewasa muda, anak-anak muda yang GERD. Dan kalau GERD serangan awal itu sangat tidak enak karena kita kan nggak pernah ngerasain kan, rasanya seperti sesak, seperti heartburn sensation, rasanya langsung kayak takut kenapa-napa. Iya, jangan-jangan gitu, gue sakit jantung. Nah, jadi lebih baik daripada kita kena rasa yang tidak enak itu, mendingan dicegah jangan sampai kena. Oke. Nah guys, sebenarnya Ega ini sebagai sahabat Ega ini adalah true example dari orang-orang yang doyan segalanya tapi tahu batasan. Ega tuh pedes suka banget, Ega coklat suka banget, kopi juga selalu minum, tapi Ega bisa membatasi diri. Jadi be like Ega. Jadi dia tahu batasannya sehingga terhindari dari penyakit-penyakit gitu. Malu. Tapi sebenarnya ada peribahasa yang bilang nasihat dokter tuh diikuti. Jadi kalau ngelihat dokter melakukan sesuatu jangan ditiru. Iya jadi benar-benar. Yang diomongin ini diikutin. Tapi nanti kalau ketemu gue di jalan lihat gue makan pedas jangan ditiru. Iya betul. Karena lagi-lagi dokter juga kan sebenarnya nggak bisa ngobatin dirinya sendiri tapi bisa mengobati orang lain. Oke deh kalau gitu. Ini kayaknya udah cukup bahasan tentang GERD. Kalau misalnya ada yang belum puas, silahkan komen di bawah ini. Dan nanti kita bisa kasih masukan untuk bahas lebih dalam lagi. Kita akan bikin berpart-part sesuai request teman-teman semua. Karena kita mendengar maunya teman-teman. Tapi jangan lupa, kalau merasa informasi yang kita bagikan hari ini bermanfaat, dan misalnya ada teman-teman yang sedang sakit GERD atau yang pola makannya berantakan, monggo di-share, dibagikan biar semuanya bisa dapat wawasan baru, bisa tercegah dari segala macam penyakit. Karena lagi-lagi goalsnya Rani sama Ega ingin berbagi biar semua belajar dari sumber yang insya Allah trusted. Gitu aja buat episode kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dah.